Pertunangan Giska dan Doni yang dilangsungkan hari Minggu kemarin setidaknya mampu menyatukan kembali Ray Sahetapi dan Dewi Yul. Memang bukan sebagai suami istri, tapi lebih kepada dua orang manusia yang hendak mengantarkan anak sulung mereka kepada satu komitmen seumur hidup. Tidak ada batasan di antara Ray dan Dewi, yang ada hanyalah keinginan untuk menyenangkan Giska. Si Giska mengharapkan kita berdua kompak. Kompak sebagai ayah dan ibunya Giska. Halo pemirsa, selamat pagi dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Nadia Mulia menjumpai Anda di hari Senin ini, tentunya di Gospot, gosip terdepan seputar orang ternama. Saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk dunia selebriti, menjaring gosip-gosip terpanas, serta membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlap kehidupan selebriti. Pemirsa, ikuti juga kuis SMS Gospot dengan hadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Caranya gampang sekali. Ikutilah semua berita untuk hari ini, kemudian jawablah pertanyaannya di penghujung acara nanti. Namun sekarang Anda boleh bersiap-siap dengan mengetik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan melalui SMS ke nomor 6288. Pemirsa, bersama Gospot Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah sajian informasi segar bagi Anda yang haus akan berita dari dunia selebriti. Giska, putri pasangan Ray Sahetapi dan Dewi Yul resmi jadi tunangan Doni. Apakah trauma perceraian kedua orang tuanya masih membekas di benak Giska? Ikang Fauzi kembali bermusik. Apakah langkahnya ini merupakan manuver untuk menandingi pamor Marissa Haque? Suami sekaligus manajer kerap berimbas pada keretakan rumah tangga artis. Bagaimana peran Jeffrey Waworuntu dalam menangani karir Ruth Sahanaya? Donna Agnesia makin serius dengan Okan Cornelius. Rumah pasangan Dicky Chandra dan Rani Permata diusik makhluk halus. Simak saja di Gospot. Pemirsa, pada hari Minggu kemarin, Giska putri sulung dari pasangan Ray Sahetapi dan Dewi Yul melangsungkan pesta pernikahannya dengan Doni. Maksud saya pesta pertunangannya pemirsa, karena kita akan segera menyaksikan pesta pernikahannya. Pada acara pesta pertunangannya itu berjalan dengan sangat lancar, sangat mulus dan sangat meriah, namun jauh dari kesan mewah. Di hari yang sangat berbahagia Giska itu, apakah Ray Sahetapi turut hadir? Dan yang paling penting, apakah Giska juga turut mengundang istri Ray, yaitu Sri Respatini Kusumasuti? Pemirsa, temukanlah jawabannya, tentunya hanya di Gospot. Pertunangan Giska dan Doni yang dilangsungkan hari Minggu kemarin setidaknya mampu menyatukan kembali Ray Sahetapi dan Dewi Yul. Memang bukan sebagai suami istri, tapi lebih kepada dua orang manusia yang hendak mengantarkan anak sulung mereka kepada satu komitmen seumur hidup. Tidak ada batasan di antara Ray dan Dewi, yang ada hanyalah keinginan untuk menyenangkan Giska. Si Giska mengharapkan kita berdua kompak. Kompak sebagai ayah dan ibunya Giska. Gitu. Kita tetap bersaudara kok ya. Mengasihi tanpa pilih kasih. Siapa bilang perceraian selalu membuat pria dan wanita yang pernah membina rumah tangga saling bermusuhan? Hal itu jelas terjadi pada Ray dan Dewi. Bukan semata-mata untuk Giska, namun untuk kelangsungan hubungan mereka sendiri. Alhamdulillah, yang ada tinggal rasa bersyukur dan rasa bahagia. Itu yang ada sekarang, artinya syukur kepada Allah yang telah memberikan banyak nikmat buat keluarga saya. Dan saya juga berterima kasih Bang Rey mau hadir dan sangat kooperatif gitu. Dan segalanya semuanya berlangsung dengan indah. Ya Bang Rey sangat kooperatif, bagaimanapun juga Giska anak kami berdua. Dan saya melihat ya alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Bang Rey juga ikhlas untuk ada pertemuan keluarga, dan kita juga bagi tugas. Kalau saya kebetulan nggak bisa ikut rapat keluarga, Bang Rey yang datang karena kesibukan saya gitu. Jadi ya ini sangat indah dan ini luar biasa buat saya. Melihat kemesraan orang tuanya di hari pertunangannya, penuturan jujur dari Giska meluncur dari bibirnya. Kalau orang tua berpisah, aku berharap mama papa tetap berkontak. Misalnya kalau ada sakit, papa tetap bertemu sama mama. Misalnya satu darah, kalau orang tua tidak mau bersatu lagi, tidak apa-apa.
Kalau berada mau bersatu, aku senang sekali. Mungkin permintaan Giska itu berat untuk diwujudkan karena Ray telah memperistri Iin. Dalam kesempatan berbahagia itu sosok Iin sama sekali tidak nampak. Apakah Giska tidak mengundangnya? Tertunda. Karena sudah ada mama. Sudah ada mamaku. Saya tidak perlu mengundang Tenten. Karena Tenten itu saudaraku. Giska hanya menginginkan kehadiran Dewi dan Ray. Ia pun masih memerlukan bimbingan orang tuanya untuk menempuh kehidupan mendatang bersama Doni. Karenanya Dewi dan Ray tak putus-putusnya membekali Giska dengan berbagai petuah serta berbagi pengalaman hidup. Seperti apakah nasihat kalian untuk Giska? Ya, hidup itu kita harus melangkah, hidup itu berjalan, hidup itu bergerak. Jadi kalau kita sendiri sudah tidak pernah optimis, bagaimana kita tahu di depan ada apa? Hidup itu harus berani melangkah. Setiap hidup ada risikonya, apapun kecil atau besar. Dengan terbuka saja, jujur dan saling menghargai gitu. Kalau ada yang disembunyikan, itu bisa jadi racun ya. Dia mama itu jangan langsung tuangkan saja sehingga bisa diselesaikan. Tak ayal dukungan orang tua sangat dibutuhkan Giska yang pernah merasakan trauma akan perceraian orang tuanya. Doni pun selalu berada di sisi Giska untuk menguatkan tunangannya itu. Sudah tahu dari internet, ini memang berita ya kajian pada keluarga kita perceraian. Saya tetap mendukung dia sampai sekarang. Lantas apakah Giska dan Doni sudah menentukan hari baik bagi pernikahannya? Pertama doa, mohon doakan supaya bisa cepat nikah. Restu Ray Sahetapi dan Dewi tentunya terus menyertai Giska dan Doni. Berbagai harapan dan doa selalu mereka panjatkan agar Giska dijauhkan dari pengalaman buruk yang telah mereka lalui. Saya bahwa mudah-mudahan Doni bisa menjaga perasaan Giska, tidak mencederai perasaan Giska dan tahu menghormati kasih sayang yang Giska berikan. Itu aja harapanku. Perceraian itu semestinya tidak memutuskan tali silaturahmi antara mantan suami dan mantan istri. Apalagi dari pernikahan yang terceraikan itu sudah hadir seorang anak. Pemirsa, setelah lama menghilang dari belantika musik Indonesia, rocker kenamaan Indonesia di era tahun 80-an, Ikang Fauzi kembali eksis lagi. Ikang sudah merilis sebuah album dan kini tengah menggarap video klipnya. Dan pemirsa, apakah tekad Ikang untuk kembali berprofesi sebagai seorang pemusik membuahkan sebuah pertanyaan? Jangan-jangan Ikang tidak mau kalah tenar dari Marisa Haque. Dan masih seputar masalah profesi pemirsa. Tren suami yang menjadi manajer para artis kerap kali kita temui pada pasangan selebriti masa kini. Namun pemirsa, seringkali rumah tangga mereka bernasib sial. Apakah hal ini juga terjadi pada pasangan Jeffrey Wawuruntu dan Ruth Sahanaya? Pemirsa, temukanlah jawabannya di GoSpot. Adalah Ikang Fauzi, rocker Indonesia yang di era 80-an setiap lagunya kerap jadi hits di tangga lagu tanah air. Selain bermusik, suami Marisa Haque ini juga melakoni kiprah sebagai aktor. Sejak banting setir menjadi pebisnis bidang perumahan, Ikang praktis vakum bermusik. Namun baru-baru ini Ikang Fauzi kembali merilis album. Dalam video klipnya nanti Ikang tampil berdua dengan putrinya. Dari sini muncul pertanyaan, mengapa tiba-tiba Ikang ingin kembali bernyanyi? Dan gue sadar bahwasannya apa yang gue punya ini segala sesuatunya dari musik. Jadi kalau seandainya core gue di musik ini gue tinggalin, itu gak masuk akal sama sekali. Jadi terus terang demi Allah kalau ditanya gue ini hanya sekedar hobi di musik, ya enggak bisa dibilang gitu. Karena gue cari nafkah. Di musik gue cari nafkah. Jadi anak gue segede gitu, itu banyaknya juga dari musik gitu. Dengan kata lain, musik ibarat nadi kehidupan yang tidak mungkin dikesampingkan oleh Ikang. Tapi saat ini sebagai pengusaha, Ikang sudah sangat mapan. Apa ada motivasi lain di balik langkah Ikang? Pertanyaan nakal pun muncul, semisal Ikang tidak ingin kalah saing dengan Ica yang saat ini pamornya sebagai politisi begitu bersinar. Kalau kita bersaing ya ngapain kawin? Ini yang sering pasangan-pasangan terpancing ya dengan pertanyaan seperti ini. Kalau aku udah
Enggak lah, karena aku nggak cari hebatnya. Kalau istri saya berhasil di politik, alhamdulillah memang dia sungguh-sungguh. Dia kerja buat rakyat. Gue juga kerja buat rakyat. Gue bikin puluhan ribu perumahan rakyat. Sekarang banyak yang menikmati, tapi tidak perlu diekspos karena itu pekerjaan.